Kota Makassar ini, ya kalau kita bicara apa yang perlu dikembangkan atau apa yang perlu diperbaiki, secara umum saya selaku mantan kepala daerah ya kita lihat dari data-data yang ada. Saya selalu sampaikan ya Kota Makassar secara umum dari data BBS semuanya saya pikir Salam Sobat RKM Unhas, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda. Pintar pilkada, jangan salah pilih. Keberhasilan seorang pemimpin bukanlah dilihat dari kesempurnaan, tapi bagaimana mereka mampu membawa perubahan yang besar. Berbicara mengenai kepemimpinan, sudah bergabung bersama kami di studio Unhas TV, Bapak Andi Seto Gadista Asapa SHLLM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana tadi perjalanan menuju Unhas? Ya lumayan lah, lancar. Oke, gimana nih persiapan menjelang pilkada? Ya persiapannya kita sudah masuk masa kampanye, jadi setiap hari kami berkampanye dari pagi sampai malam. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya kami bertatap muka dengan masyarakat Kota Makassar, memaparkan visi misi, program-program yang kami akan lakukan kalau terpilih nantinya, dan juga mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar bisa jatuh hati kepada saya dan Ibu Reski. Oke, bisa jatuh hati. Sebelum membahas yang lebih dalam lagi deh, mungkin kita flashback dulu deh. Semasa kuliah seorang Bapak Andi Seto itu seperti apa sih? Nah, masa kuliah saya kebetulan kuliah tahun 2001. Kuliahnya waktu itu di Trisakti. Waktu itu memang ya masih panas-panasnya reformasi 98. Kebetulan kampus saya itu kampus reformasi, di mana banyak pahlawan reformasi meninggal. Jadi ya karena masih panas-panasnya reformasi, kita waktu itu mahasiswa di zaman itu ya juga banyak berkecimpung di dunia aktivis, sehingga ya pada saat saya kuliah kami banyak ikut yang namanya menyelesaikan masalah-masalah sebagai mahasiswa, khususnya di Jakarta pada saat itu. Ya boleh dibilang sedikit-sedikit banyak ikut-ikut demonstrasi, bergabung dengan kita punya parlemen di sana, dan bergaul dengan teman-teman yang ada di MEM yang ada di Jakarta. Kurang lebih ya seputar mahasiswa yang saat itu memang lagi hangat-hangatnya mengkritik pemerintah dan bagaimana membangun Indonesia pada saat itu. Oke, nah tadi kan sekolah S1 di Trisakti, lanjut S2 seperti kita ketahui di Monash University. Nah, apa tuh yang memotivasi seorang Bapak Andi Seto untuk melanjutkan studi di luar negeri, khususnya di Australia sendiri? Pada saat itu saya kan di S1 ambil sarjana hukum. Kebetulan setelah saya sarjana lulus, setelah itu saya sempat magang di salah satu law firm yang cukup terkenal di Jakarta, Lubis Sentosa Maulana. Pada saat saya magang di sana kurang lebih 1 tahun, saya merasakan betul bahwa memang kalau kami pada saat itu mau sukses, mau berhasil khususnya di bidang hukum, apalagi di Jakarta, memang kita butuh lebih pengetahuan khususnya di bidang bisnis internasional, yang memang pada saat itu di law firm kami Lubis Sentosa Maulana LSM itu memang banyak berkecimpung di bisnis, litigasi, dan juga klien-kliennya pada saat itu memang banyak klien-klien internasional, karena Pak Todung Mulya Lubis waktu itu memang banyak berhubungan dengan luar negeri. Pada saat saya lagi magang, saya melihat mungkin ilmu saya pada saat itu masih belum cukup lah, sehingga ya di sela-sela magang kami mengurus untuk berkuliah di luar negeri. Kebetulan pada saat itu dapatnya di Monash University di Australia. Jadi sebenarnya simpelnya karena keterimanya di sana, tidak ada alasan khusus, dan setelah diterima akhirnya kami kuliah di sana, dan kebetulan juga tidak terlalu jauh dari Indonesia, dari kampung halaman, sehingga
memudahkan kita untuk ya beradaptasi di sana. Kalau mau pulang lebih cepat juga. Oke, nah tadi kan dicerita aktif organisasi, mungkin sempat juga sebagai ketua parlemen. Nah, bagaimana tuh pengalaman tersebut mengubah pandangan seorang Bapak Andi Seto dalam tentang kepemimpinan dan kebijakan publik sendiri? Ya, dulu saya sebelum masuk kuliah saya tahunya cuma ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Cuma kebetulan pada saat di Trisakti rupanya kami punya organisasi kemahasiswaan itu terbagi dua. Ada BEM, ada parlemennya. Dan memang pada saat itu saya melihat ya kalau kita di BEM memang lebih aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu di organisasi. Kebetulan saya ya namanya waktu itu saya pendatang juga. Saya ya dari Makassar, sekolahnya SMA di Makassar, pindah ke Jakarta. Saya lebih milih parlemen karena di sana lebih banyak berkecimpung dengan bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan, bagaimana mengatur teman-teman, bagaimana bisa mengkaji hal-hal yang akan kita lakukan. Sehingga saya pada saat masuk sebagai Ketua Parlemen Trisakti, pada saat itu ya saya cukup banyak belajar, khususnya ya kebetulan saya saat ini berkecimpung di bidang pemerintahan, jadi sedikit-sedikit juga bisa mengingat bagaimana kami saat berorganisasi juga memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang ada pada saat berorganisasi di Trisakti. Ya kurang lebih bermanfaat lah saat kami masuk ke dunia pemerintahan. Karena ya seperti juga pemerintahan, pada saat itu kami ada eksekutifnya, ada parlemennya. Kita dari parlemen mengkaji apa yang dilakukan oleh teman-teman di BEM. Oke, nah kan seperti yang kita ketahui juga, nih seperti sebelumnya menjabat sebagai Bupati Sinjai. Seperti kita bisa lihat beberapa prestasi sudah dilakukan dan didapat oleh seorang Bapak Andi Seto. Nah, bagaimana tuh Bapak berencana membawa prestasi-prestasi tersebut ini untuk capai ini diterapkan di dalam Kota Makassar sebagai wali kota sendiri? Ya, ini ya, kami bersyukurlah kemarin pada saat menjabat jadi Bupati Sinjai, kami ya banyak berhasil mengukir prestasi. Tapi ya saya dapat sampaikan apa yang kami dapatkan kemarin itu bukan kerja saya sendiri, tapi kerja secara keseluruhan dari pemerintahan yang ada di Kabupaten Sinjai. Saya sebagai leadernya, kami membimbing teman-teman yang ada di dinas-dinas sehingga alhamdulillah dapat penghargaan dari pemerintah pusat, bahkan dapat penghargaan dari internasional. Tentu penghargaan-penghargaan ini insya Allah kita jadikan motivasi buat saya. Kita lihat mana yang relevan bisa diterapkan di Kota Makassar yang memang ya kalau bisa kita ketahui kan memang berbeda dari segi jumlah penduduk, dari luasan wilayah dan juga kompleksitas permasalahan yang ada di Kota Makassar. Apakah ada pendekatan yang berbeda dari melihat dari skalanya berbeda, lebih besar di Kota Makassar sendiri? Kalau perbedaannya saya pikir ya tadi mungkin skalanya mungkin lebih besar. Permasalahan kurang lebih sebenarnya buat saya sama, karena kalau kita bicara pemerintahan, kita berbicara tentang pelayanan publik, kita bicara bagaimana mensejahterakan masyarakat, meningkatkan infrastruktur yang ada untuk membantu masyarakat, membicarakan tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan tentu kita bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat itu secara umum. Sebenarnya dari setiap daerah saya pikir kurang lebih sama, cuma memang karena di Makassar ini jumlah penduduknya 1.500.000, 1.600.000 jiwa berbanding dengan Kabupaten Sinjai yang 260.000. Ya mungkin dari jumlah penduduk saja yang beda, tapi kalau untuk kompleksitasnya memang ditambah dengan kalau di Makassar ini ya pluralismenya lebih besar karena memang di Sinjai mungkin tidak terlalu banyak suku, tapi di sini banyak suku agama ras yang bersatu di Kota Makassar. Ini perbedaannya di sana, tetapi buat saya mengelolanya kurang lebih sama. Apalagi pengalaman yang kami dapatkan ini, saya lihat setelah saya berkeliling-keliling di Kota Makassar, saya pikir ya pengalaman yang saya dapatkan pada saat saya jadi bupati, saya dapat aplikasikan di Kota Makassar. Karena yang tadi saya sebutkan, permasalahannya kurang lebih seputar ya perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan infrastruktur yang ada di Kota Makassar. Jadi ya bukan hal yang baru buat saya dan bukan hal yang mungkin mengagetkan buat saya.
Sehingga ya mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan dan penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan ini bisa kami terapkanlah di Kota Makassar. Oke, luar biasa. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita jeda untuk sesi kedua, Pak ya? Siap. Aman, Pak ya? Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama Pak Andi Seto, tapi setelah jeda pariwara berikut. Baik Sobat Akademika Unhas, masih bersama kami dalam Pinter Pilkada, masih bersama Bapak Andi Seto, Gadis Tak Asapa. Nah, ini kan kita bahas tentang kuliah. Nah, sekarang nih lagi datang di Unhas. Sudah melanjutkan S2, apakah tertarik nih untuk melanjutkan program dokternya di Unhas sendiri? Ya kalau tertarik insya Allah tertarik lah. Tapi kita selesaikan masalah pilkada dulu ini. After pilkada lah ya. Mungkin insya Allah. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Tadi kan dari prestasi-prestasi yang telah Bapak raih, apa sih yang menurut Bapak tuh yang paling relevan untuk dilanjutkan atau mungkin diadaptasikan dalam konteks pengembangan, khususnya di Kota Makassar sendiri? Ya, Kota Makassar ini ya kalau kita bicara apa yang perlu dikembangkan atau apa yang perlu diperbaiki, secara umum saya selaku mantan kepala daerah ya kita lihat dari data-data yang ada. Saya selalu sampaikan di Kota Makassar secara umum dari data BPS semuanya saya pikir cukup bagus. Cuma ada memang satu yang cukup mengganggu saya pada saat saya melihat data BPS yang ada di Kota Makassar, yaitu data angka kemiskinan. Yang kalau kita lihat angka kemiskinannya naik, kalau tidak salah naik 1 digit. Kalau 1 digit itu kita ekuivalen dengan 1.500.000 jiwa, yang mungkin sekitar 15.000 warga Kota Makassar naik menjadi orang yang kategori miskin. Nah kalau saya lihat penyebab kemiskinan itu kalau tidak salah paling banyak pertama masalah pekerjaan, kedua masalah pendidikan yang kurang, yang ketiga adalah masalah pelayanan publik yang mungkin seharusnya ya mudah ataupun mungkin seharusnya gratis, tidak berbayar sehingga tidak membebani orang-orang yang mendekati ya terkategori mungkin belum miskin, tetapi karenanya timbulnya biaya-biaya di pelayanan publik tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan uang-uang tambahan sehingga menyebabkan pengeluaran bertambah, pendapatannya tidak bertambah sehingga akhirnya masuk juga ke kategori miskin. Jadi kami fokus bagaimana membuat yang tadi saya bilang angka kemiskinan ini kita harapkan mudah-mudahan bisa berkurang di Kota Makassar. Dan alhamdulillah kalau dari hal tersebut kami memang disinjai ya saya bisa menyampaikan kami cukup berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, mana pada saat saya masuk sebagai bupati pada saat itu, kalau tidak salah kami punya angka kemiskinan sekitar 9,2 atau 9,3, kami turunkan menjadi 8,55 di saat kami berakhir. Dari situ saya lihat bahwa ini banyak cukup relevan apa yang saya lakukan di Kabupaten Sinjai yang bisa saya bawa ke Kota Makassar, sehingga program-program yang saat ini kami tawarkan kepada masyarakat berputar di bagaimana menurunkan angka kemiskinan tersebut. Tadi saya bicarakan, kita bicara 3 hal. Pertama mungkin ya mengenai pelayanan publik yang mungkin yang tadi berbiaya yang menyusahkan masyarakat. Lalu di sana ya kita bicara saat ini yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat ketika kami turun adalah masalah pelayanan kesehatan. Yang saat ini ya boleh dibilang sebenarnya arahan dari pemerintah pusat
semua pelayanan kesehatan dengan adanya BPJS harusnya bisa gratis secara keseluruhan. Tetapi rupanya pada saat kami turun ke masyarakat, ini belum teraplikasi dengan baik. Saya lihat masih banyak yang tidak bisa mengakses pelayanan-pelayanan kesehatan di Kota Makassar, ya dikarenakan rupanya di Kota Makassar ini banyak warga-warga kita ya bermasalah BPJS-nya yang seharusnya sudah diselesaikan oleh pemerintah kota, karena saya dengar katanya sudah mengaplikasikan yang namanya universal healthcare. Nah ini insya Allah yang akan kami perbaiki, yang akan kami buat sehingga mudah-mudahan bisa kami betul-betul membuat mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan cara insya Allah kami akan membayar seluruh BPJS masyarakat Kota Makassar dan insya Allah tunggakannya sehingga nanti masyarakat Kota Makassar ini kalau mengakses yang namanya rumah sakit dan puskesmas cuma perlu nanti menggunakan KTP Makassar seperti yang sudah kami praktekkan kemarin di Kabupaten Sinjai yang menurut kami cukup efektif untuk meringankan beban masyarakat. Karena ya tadi dibilang ya lumayan, saya setiap turun banyak yang mengeluh masalah tunggakan BPJS-nya, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun sehingga mereka tidak bisa mengakses rumah sakit dan puskesmas. Sebenarnya ini cukup menyedihkan kalau kita lihat di Kota Makassar yang seharusnya bisa kita permudah masalah kesehatannya. Yang kedua, saya dengar di Kota Makassar ini banyak yang mengeluh mengenai pendidikan khususnya saat di awal-awal masa sekolah. Karena ya, memang biayanya gratis pada saat ini untuk biaya pendidikan, tetapi di awal mereka masuk sekolah banyak yang mengeluh karena ada pengeluaran tambahan khusus keluarga-keluarga yang mereka baru mau masuk sekolah. Rata-rata mereka mengeluarkan tambahan uang sekitar minimal 2 juta rupiah untuk beli seragam-seragam sekolah. Kebetulan kami di Sinjai kemarin juga punya hal yang sama pada saat saya masuk. Salah satu penyebab banyaknya kita punya anak-anak tidak melanjutkan sekolah karena terbentur dengan biaya ya tadi ada seragam, perlengkapan sekolah. Dan di Sinjai waktu itu kami akhirnya praktekkan yang namanya pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Alhamdulillah ini cukup berhasil menurunkan angka putus sekolah dan saya lihat di Kota Makassar ini bisa kami aplikasikan juga. Karena minimal selain menurunkan angka putus sekolah, minimal juga bisa mengurangi beban kita punya orang tua, khususnya katanya ibu-ibu yang memang ya mereka lah yang membayar uang 2 juta tersebut. Mungkin itu yang akan kami terapkan kembali juga di Kota Makassar, pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis kepada anak-anak di setiap awal tahun ajaran sehingga ya tadi tuh mudah-mudahan uang 2 juta yang selama ini mereka gunakan untuk beli seragam bisa disimpan untuk hal-hal yang lain. Berikutnya yang mungkin agak relevan akan kami lakukan di Kota Makassar adalah masalah utama tadi penyebab kemiskinan adalah ya tidak adanya pekerjaan atau kurangnya lapangan kerja. Kami akan berusaha maksimal membuka lapangan kerja di Kota Makassar. Tentu secara umum kita akan berusaha membuka lapangan kerja dalam jumlah besar dengan mengundang investor-investor, mengundang pembukaan industri-industri di Kota Makassar. Bahkan kami punya rencana membuka kawasan ekonomi khusus sehingga bisa membuka ya kita bisa mengundang investor, pabrik baru di Kota Makassar dibuka dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan potensi yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kebetulan kita tahu ini Sulsel sebenarnya punya potensi pangan yang luar biasa. Cuma pengolahannya yang memang kurang di kabupaten-kabupaten yang ada. Kita berharap nanti kita bisa buka secara makro ada kawasan ekonomi khusus di Kota Makassar yang baru yang berisi ya tadi pengolahan makanan-makanan maupun hasil-hasil perkebunan sehingga apalagi kalau kita melihat potensi yang ada saat ini kita dekat dari IKN. IKN itu membutuhkan penyangga khususnya penyangga pangan karena di Kalimantan tidak ada sumber pangan. Jadi kita berharap ini kawasan ekonomi khusus yang rencana kami akan bangun dengan mengundang investor yang bisa melakukan pengolahan, bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Dan tentu untuk mengundang mereka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mempermudah perizinan yang ada di Kota Makassar yang saya dengar katanya agak sulit untuk diakses. Mudah-mudahan kami bisa memberlakukan yang namanya elektronik mall pelayanan publik sesuai arahan dari Pak
Bapak Presiden Jokowi saat ini, sehingga kalau kita sudah bisa memperlakukan hal tersebut, ya mudah-mudahan semua perizinan-perizinan yang seharusnya berdasarkan arahan dari pemerintah pusat seharusnya sudah berbasis elektronik, ya berharap bisa dilaksanakan. Karena kalau berbasis elektronik sesuai arahan Pak Presiden itu bisa mengurangi yang namanya pungli-pungli. Karena ya kalau kita masih tatap muka, walaupun sekarang ada mall pelayanan publik atau PTSP, pusat satu pintu itu, tetapi kadang-kadang ya tetap saja juga masih ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau semua pelayanan publik khususnya perizinan-perizinan ini kita bisa buat secara elektronik, insya Allah lebih murah, lebih efisien, mudah-mudahan mengurangi beban-beban buat pengusaha-pengusaha yang ada. Dan ditambah lagi insya Allah pengawasannya lebih gampang lagi, karena kami sudah terapkan kemarin di Sinjai ada aplikasi khusus, tapi memang sekarang ada arahan Presiden harus satu aplikasi, tinggal kami menambahkan aplikasi tersebut sehingga lebih mudah diawasi ataupun diakses oleh masyarakat. Tapi juga selain pembukaan lapangan kerja secara besar melalui investor, satu hal yang kita harus betul-betul tekankan saat ini adalah usaha kecil dan menengah, yang mana memang ya kalau kita berkaca kemarin pada saat COVID-19, saya ingat pada saat itu kami menjadi bupati, saat itu ada kurang lebih 4 provinsi atau 5 provinsi di zaman COVID itu yang perekonomiannya plus. Cuma 1 provinsi yang perekonomiannya plus tidak ditopang oleh mineral ataupun batu bara, yaitu 1 provinsi itu Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu bisa meningkatkan dia punya indeks ekonomi itu dengan adanya pembukaan UMKM dan pemberdayaan UMKM yang sangat banyak di Yogyakarta. Sehingga pada saat itu kita banyak belajar dari sana, dan memang kalau kita lihat memang UMKM ini paling mudah untuk menciptakan lapangan kerja, karena gampang menciptakannya dengan cara pelatihan-pelatihan, dengan cara vokasi-vokasi, sehingga mudah-mudahan kami juga akan fokus membuka lapangan kerja dengan membuka sebanyak-banyaknya UMKM di Kota Makassar. Karena UMKM ini tidak butuh pendidikan tinggi, tidak butuh lulusan, mungkin lulusan S1, S2. Mereka yang lulusan SD, SMP, SMA bisa juga membuka lapangan kerja melalui UMKM. Hanya insya Allah selain kita mengundang investor sebanyak-banyaknya, insya Allah kami akan maksimal membuka UMKM yang ada di Kota Makassar ataupun memberdayakan UMKM yang ada di Kota Makassar, sehingga minimal mudah-mudahan bisa juga mengurangi pengangguran di Kota Makassar. Sudah terlalu panjang kayaknya saya menjelaskan. Oke, nah dari ketiga itu dan salah satu contoh kota tadi itu akan diterapkan ya nantinya di Kota Makassar. Nah, kembali berbicara mengenai kita pindah ke Gen Z nih, generasi muda. Kan populasi generasi muda Makassar cukup besar nih. Nah, gimana tuh seorang Bapak Andi Seto melalui pendidikan formal ataupun kegiatan itu bisa membuat generasi ini bisa menghadapi seiring perkembangannya teknologi? Ya, saya pikir generasi Gen Z ataupun generasi milenial ini saya pikir tidak perlu kita ajarin mengenai pengembangan teknologi. Mereka lah yang menguasai teknologi malah. Makanya saya pikir kalau kita bicara Gen Z dan generasi milenial, ini tinggal bagaimana mereka ini, karena memang generasi milenial dan generasi Z ini memang dia sangat cakap berteknologi, dan dengan kecakapan teknologinya saat ini banyak yang bisa menghasilkan secara ekonomi yang memang dulu kita tidak sangka dan tidak bayangkan bisa terjadi seperti itu. Kayak sekarang ini kita melalui YouTube ada selebgram, ada tiktokers yang katanya satu kali tampilkan dia punya produk ataupun orang beriklan, ya lumayan juga, ada yang jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Ini Gen Z ini dan generasi milenial yang memanfaatkan teknologi ini, saya pikir kita beri ruang sebesar-besarnya lah, khususnya apabila kami terpilih nantinya. Saya pikir banyak hal-hal yang bisa kita kerjasamakan kalau kita berbicara teknologi. Yang pertama tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi ini dalam pemerintahan, apalagi memang ya arahan kita dan arah kita juga memang semua sistem pemerintahan itu harus berbasis elektronik dan berbasis teknologi, sehingga mudah diakses,
mudah dimanfaatkan dan mudah mengawasi bagaimana pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir-terakhir saya lihat ini mungkin ke depannya ya kita bisa manfaatkan teknologi digital secara khusus ini untuk ya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kan sekarang ini mungkin ya kalau banyak yang namanya kegiatan-kegiatan pemerintah, sosialisasi banyak dilakukan di tempat-tempat secara tatap muka. Saya pikir dengan teknologi yang ada saat ini mungkin tidak perlu tatap muka, bahkan mungkin edukasi terhadap masyarakat bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada maupun yang tadi saya sebutkan. Ya mungkin kita punya saat ini yang concern kita adalah masalah kebersihan. Ya edukasi tentang kebersihan kita manfaatkan TikTokers, kita manfaatkan selebgram, ataupun kita manfaatkan YouTube bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi pemanfaatan Gen-Z dengan teknologi digital yang ada saat ini saya pikir insya Allah sudah masuk dalam perencanaan kami dan insya Allah juga akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi memang saat ini ya berhubungan dengan perekonomian mereka yang mereka sebut gerakan ekonomi kreatif. Makanya nanti kami juga ada perencanaan membuat kreatif inovatif hub untuk kita punya ya pelaku-pelaku teknologi. Mudah-mudahan kita bisa, ya pemikiran kami kita bisa bangun satu atau beberapa kreatif hub di Kota Makassar ini yang isinya nanti tempat-tempat pelatihan untuk kita punya generasi-generasi Z ini yang betul-betul mengemari teknologi dan digitalisasi. Kita berikan pelatihan-pelatihan di sana. Kita insya Allah akan coba memanfaatkan hasil-hasil pelatihan tersebut. Bahkan kita mungkin berikan ruang tempat-tempat mereka memamerkan hasil-hasil produk mereka maupun hasil-hasil inovasi mereka di tempat tersebut seperti yang sudah dilakukan beberapa kota. Seingat saya ada Jakarta, Surabaya, Bandung sudah punya kreatif hub. Seharusnya Kota Makassar juga harusnya punya juga kreatif hub. Kita akan bangunkan kreatif hub, di sana pelatihan dilakukan. Kita bisa pamerkan dia punya hasil-hasil karya-karya mereka dan mudah-mudahan dengan adanya itu kita juga bisa memfasilitasi mereka dengan pemodal-pemodal yang mungkin memanfaatkan mereka punya kemampuan atau memanfaatkan dia punya kelebihan dan paling tidak juga bisa kami melibatkan akademisi di tempat tersebut untuk memberikan pelatihan. Jadi melibatkan semua pihak. Intinya ini menjadi suatu solusi juga untuk kita punya anak muda lah mengenai pemanfaatan teknologi. Oke, luar biasa. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, bisa menyampaikan closing statement kepada seluruh sobat Akademika Unhas. Ya, untuk seluruh masyarakat, khususnya Unhas TV, saya Andi Seto Asapa bersama Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Ini boleh berkampanye? Tipis-tipis boleh ya. Ya saat ini kami merupakan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang alhamdulillah kalau kita lihat dari segi umur masih tergolong muda. Insya Allah kita bisa mewakili milenial. Tetapi ya kalau kami lihat dari segi pengalaman khususnya di bidang pemerintahan, insya Allah kami merupakan salah satu pasangan calon yang mempunyai pengalaman lebih dibanding calon-calon lain di bidang pemerintahan karena saya pernah menjabat sebagai kepala daerah, Ibu Reski jabat sebagai anggota DPRD provinsi. Jadi dalam menentukan pilihan nanti khusus pilkada Kota Makassar, pilih yang betul-betul punya pengalaman, jangan yang coba-coba karena saat ini kita masuk di masa peralihan yang boleh dibilang penuh dengan ketidakpastian. Kita lihat saat ini banyak perang di luar negeri. Saat ini sebentar lagi ada penggantian presiden dan ditambah lagi kalau kita lihat saat ini zamannya anak muda, zamannya generasi Z dan generasi milenial, sehingga kita jangan mencoba-coba, kita harus mencari kepastian supaya kita punya masa depan bisa pasti juga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah bincang Pintar Pilkada kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Pintar Pilkada dalam Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.